Ya, Pak Senator bisa dijelaskan tujuan untuk melakukan kunjungan ke Desa Kalimago. Ya, terima kasih. Pertama-tama tentunya saya bersyukur karena pada siang hari ini saya boleh sampai di Desa Kalimago dalam rangka tugas pengawasan dan sekaligus peninjauan, melihat akan kejadian yang baru terjadi kemarin, ya, di mana masyarakat petani yang ada di Desa Kalimago ini, ya boleh saya katakan ya dibantai ya, 4 orang uh, tewas ya atau meninggal akibat pembantaian yang dilakukan. Kenapa saya katakan pembantaian? Karena memang perbuatannya sangat keji ya. Bisa bayangkan manusia dipisahkan kepala dengan badan ya, itu adalah satu tindakan yang sangat brutal ya, sangat kita kutuk bersama. Oleh karena itu kehadiran kami sini ya, walaupun dalam suasana Idul Fitri ya, tentunya kita juga menyampaikan selamat Idul Fitri bagi saudara-saudara kita yang muslim yang merayakan, dan waktu ini kami gunakan untuk terus berkoordinasi dengan masyarakat, dengan aparat, supaya kami tahu persis persoalan yang terjadi. Dan ternyata memang kejadian ini khususnya di Kabupaten Poso itu sudah berulang terjadi, sudah beberapa kali terjadi, hanya jarak beberapa bulan terjadi terus, dan hari ini terjadi di Desa Kalimago. Tentunya kami sangat prihatin, kami sangat berduka, kami sangat terpukul sebagai warga masyarakat Sulawesi Tengah, apalagi sebagai senator mewakili daerah Sulawesi Tengah. Tentunya ini merupakan satu tanggung jawab kami untuk kami cari tahu persis apa persoalannya, kenapa aparat keamanan tidak efektif di lapangan, sehingga bisa terjadi pembunuhan-pembunuhan yang tidak bertanggung jawab ini, sehingga rakyat yang menjadi korban. Nah, selain itu tentunya kami ingin dapat masukan dari pihak aparat desa, pihak masyarakat, pihak korban, bahkan ada yang saksi yang akan menyampaikan kronologis, dan hasil semua ini kami akan laporkan langsung kepada Bapak Presiden, kepada Panglima, kepada Kapolri, agar supaya Sulawesi Tengah, khususnya Kabupaten Poso ini, soal keamanannya bisa terjamin. Karena yang kami dapat laporan dari masyarakat yang ada sampai hari ini, bahwa masyarakat meragukan dan tidak percaya lagi kepada aparat keamanan. Karena memang hal ini terulang terus ya. Oleh karena itu, supaya aparat keamanan mendapat percayaan dari masyarakat, memang harus betul-betul full untuk menyelesaikan soal keamanan yang ada di Poso ini ya. Kami tetap berharap dan menumpu harapan kepada aparat keamanan, baik Pak Kapolda, Pak Danrem, Panglima, Kapolri ya, untuk terus mengupayakan keamanan di masyarakat kami yang ada di Sulawesi Tengah, khususnya di Kabupaten Poso. Saya yakin dan percaya bahwa aparat keamanan masih punya kemampuan untuk menyelesaikan tugas-tugas untuk pengamanan bagi rakyatnya yang ada di Kabupaten Poso, lebih khusus lagi di Desa Kalimago ini. Tentunya ada harapan bagi kami sebagai senator, bahwa ketika mereka tidak bisa berkebun, ketika mereka takut karena baru terjadi kejadian, mereka tidak bisa lagi berkebun, mereka tidak bisa mencari nafkah, tentunya ada perhatian pemerintah pusat maupun pemerintah daerah di dalam menanggulangi dampak sosial yang menimpa masyarakat di Desa Kalimago ini. Kalau mereka tidak bisa berkebun, berarti mereka tidak bisa makan. Oleh karena itu, menjadi persoalan utama. Yang pertama adalah keamanan harus terjamin. Kemudian sandang makanan dan minuman harus terjamin untuk mereka selama tidak bisa berkebun. Ya. Selanjutnya tentunya ada harapan-harapan yang lain dari pemerintah desa dan masyarakat desa, bahwa kalau mereka tidak berkebun, ada lahan-lahan kering, lahan-lahan yang sudah pernah dimasuki untuk pencetakan sawah baru, karena tidak tersedianya jaringan irigasi yang memadai, sehingga ini tidak bisa digunakan oleh masyarakat. Oleh karena itu perhatian pemerintah pusat, Pak Presiden, Pak Menteri Pertanian, Pak Menteri PUPR,
ini tidak bisa dibiayai oleh APBD karena begitu besar anggarannya, sehingga mereka berharap bahwa melalui APBN, melalui Menteri PUPR, Menteri Pertanian untuk menyiapkan lahan ini dan sarana alat pertanian untuk mereka bisa olah lahan pertanian yang ada di desa, tidak harus jadi ke kebun. Nah, ini kira-kira harapan masyarakat yang kami terima dalam kunjungan kami ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi perhatian pemerintah pusat, dalam ini Bapak Presiden, Bapak Panglima, Bapak Kapolri, bahkan Menteri PUPR, Menteri Pertanian, dan saya akan secara resmi untuk menyampaikan hal ini kepada pemerintah pusat. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Ya, saya berikan kesempatan mungkin Pak Kades ada hal-hal yang mau disampaikan sehubungan dengan kelangsungan hidup masyarakat yang ada di Desa Kalimago ini. Sebagai kepala desa tentunya tahu apa kebutuhan yang terpenting, yang mendesak pada saat ini. Silakan Pak Kades. Ya, terima kasih. Pertama-tama kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Lutfi Semen, anggota DPD dari Provinsi Sulawesi Tengah. Bahwa terima kasih bahwa kalau bisa sudah merasakan duka. Ternyata duka yang kami rasakan di Desa Kalimago ini, Kecamatan Lore Timur, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah adalah sudah menjadi duka Indonesia. Bukan cuma kami merasakan, tapi ini sudah dirasakan oleh seluruh Indonesia. Jadi bahwa apa yang terjadi di desa kami sudah terjadi, ada 4 korban yang kemarin sudah dimakamkan secara bersama, sehingga kejadian-kejadian ini kami harap kepada pemerintah, baik dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah, bahkan kepada aparat keamanan, untuk bisa secara serius menuntaskan apa yang menjadi gangguan keamanan di daerah kami ini. Menindaklanjuti daripada itu bahwa sekarang masyarakat kami sudah takut ke kebun, karena sebagian besar atau lebih dari setengah masyarakat kami itu berkebun di pinggir kawasan daerah hutan ini. Jadi sehingga dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka tidak bisa lagi. Jadi kami mohon uluran tangan dari pemerintah untuk bisa selama apa nih yang belum dituntaskan keamanan ini bisa dibantu pemulihan ekonomi dan sandang pangan yang dibutuhkan. Karena di samping itu juga bisa dibangun jangka panjang ini pos-pos keamanan Pak di Desa Kalimago, karena kecamatan kami ini kecamatan baru Pak, pemekaran. Jadi belum ada polsek, belum ada koramil. Seandainya di kecamatan kami sudah ada polsek atau koramil, mungkin tidak sampai 4 ini korban, karena bisa dekat, karena ya bisa lebih cepat bergerak karena jauh. Karena di 3 kecamatan ini masih 1 polsek dan koramil. Dan sebisanya Pak, karena ini daerah kami memang Desa Kalimago ini tepat di pinggir hutan. Jadi sebisanya juga bisa dibuatkan pos keamanan sini, baik itu TNI Polri, baik TNI maupun Polri yang menetap, yang bisa menetap selamanya di desa kami. Karena pengalaman Pak, aparat-aparat yang ditempatkan di desa kami ini, ya kalau masih ada aparat aman Pak, tapi kalau begitu aparat sudah tidak ada, baru terjadi lagi. Jadi kalau bisa sekali lagi kami mohon kepada pemerintah supaya terutama kepada aparat keamanan bisa ditempatkan di sini yang menetap. Karena Babinsa saja kita tidak ada sini Pak, tidak menetap sini, dan Polmas namanya nih, nah, tidak menetap di desa kami. Jadi kalau bisa kami diberikan yang bisa menetap di sini, tinggal di desa kami. Nah, itu solusi jangka pendeknya. Tapi solusi jangka panjang Pak, bisa direlokasi kebun-kebun masyarakat yang ada di pinggir-pinggir hutan, sehingga bisa dipindahkan barangkali di dalam kampung saja,
Ada banyak lahan tidur Pak dalam kampung ini karena sebenarnya dulu sawah, bisa di sawah karena tidak ada irigasi, makanya lahan ini bisa menjadi lahan tidur. Kami mohon bisa dibantu irigasi sehingga lahan tidur ini bisa diolah kembali dan masyarakat tidak ke hutan lagi untuk berkebun. Bagi yang tidak punya sawah, kalau bisa pemerintah juga bisa menyediakan lahan kepada masyarakat ini yang tidak punya sawah, sehingga mereka semua Pak bisa berkebun, bisa bertani dengan aman. Kalau di dalam kampung ini mereka tidak di hutan lagi. Mungkin itu. Oke. Ya, saya kira terima kasih Pak Kades. Nanti kita akan realisasikan ini yang kita lakukan.